tenang. Merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Hari Pahlawan merupakan peristiwa penting. Sejarahnya bermula dari peristiwa 10 November 1945, pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Surabaya. Berawal saat tentara Inggris yang tergabung dalam pasukan sekutu AFNEI, Allied Forces Netherlands East Indies, datang ke Indonesia dan mendarat di Jakarta dan Surabaya. Kedatangan para tentara itu adalah sebagai keputusan dari blok sekutu. Tujuannya untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, ternyata para tentara Inggris tersebut juga datang bersama NICA, Netherlands Indies Civil Administration, untuk mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintah Belanda. Indonesia yang saat itu telah menyatakan kemerdekaannya merasa kesal dengan putusan tersebut. Keadaan semakin memanas saat di Hotel Yamato yang sekarang bernama Hotel Majapahit terletak di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya dikibarkan sebuah bendera Belanda. Maka dilakukanlah perundingan dengan Mr. Plugman dari pihak Belanda di Hotel Yamato. Namun, pihak Belanda menolak untuk menurunkan bendera tersebut. Terjadilah baku tembak di ruang perundingan dan menewaskan Mr. Plugman juga seorang Indonesia bernama Sidik. Saat itu juga terjadi sebuah insiden, yaitu dirobeknya bagian biru dari bendera Belanda yang berkibar pada tiang di atas Hotel Yamato. Setelah insiden hotel tersebut, terjadilah pertempuran-pertempuran kecil mulai 27 Oktober 1945. Walaupun sempat mereda, pertempuran kembali pecah saat seorang pimpinan tentara Inggris, Brigadir Jenderal Malaby, tewas dalam baku tembak. Terjadi perdebatan antara siapa yang memulai baku tembak. Pengganti pimpinan tentara Inggris, yaitu Mayor Jenderal Robert Manser pun mengeluarkan sebuah ultimatum, yaitu agar semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata melapor dan meletakkan senjata di tempat yang telah ditentukan dengan batas hingga pukul 6.00 pagi tanggal 10 November 1945. Rakyat Indonesia menganggap hal tersebut sebagai penghinaan dengan alasan saat itu sudah berdiri negara Republik Indonesia. Terjadilah pertempuran antara tentara Indonesia dengan pasukan sekutu pada tanggal 10 November pagi. Pertempuran antara militer Indonesia dengan tentara dari Inggris dan Belanda di Surabaya merupakan semangat perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Inggris kemudian membombardir kota Surabaya dengan meriam dan laut dan darat. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota dengan bantuan yang aktif dari penduduk. Terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil jatuh menjadi korban dalam serangan tersebut, baik meninggal maupun terluka.
Di luar dugaan pihak Inggris yang menduga bahwa perlawanan di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari. Para tokoh masyarakat seperti pelopor muda Bung Tomo yang berpengaruh besar di masyarakat terus menggerakkan semangat perlawanan pemuda-pemuda Surabaya, sehingga perlawanan terus berlanjut di tengah serangan skala besar Inggris. Tokoh-tokoh agama yang terdiri dari kalangan ulama serta kiai-kiai pondok Jawa seperti Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan, tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai. Sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung lama, dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran itu menewaskan setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia. Karena banyaknya pejuang yang tewas hari itu, maka ditetapkanlah 10 November sebagai hari nasional, yaitu Hari Pahlawan, melalui Kepres nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959.